Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dosen penguji mungkin yang terhormat, perkenalkan saya Aziz Muslim, salah satu guru di MI Kertasari, Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang. Dalam kesempatan kali ini pada tanggal 13 September 2021, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran pada kelas 6 dengan materi makanan haram. Berikut video pembelajaran yang telah saya laksanakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, apa kabar anak-anak? Baik. Alhamdulillah kita semua bisa ketemu lagi dalam pelajaran fikih dalam keadaan sehat walafiat. Nah, sebelum dilanjut pelajarannya, silakan kalian mempersiapkan dulu apa yang akan kita laksanakan hari ini. Silakan kalian buku tulisnya siapkan, alat yang dibutuhkan untuk belajarnya silakan kalian siapkan terlebih dahulu. Sudah siap? Sudah. Silakan kalian perhatikan ke depan sebelum kita lanjut pembelajarannya, supaya pelajaran yang akan kita laksanakan hari ini bisa berjalan dengan lancar, diberikan kemudahan oleh Allah. Maka baiknya kita awali dengan membaca doa terlebih dahulu. Nah, silakan kalian lihat ke depan. Mari kita baca doa bersama-sama, diawali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Nah, alhamdulillah kita sudah membaca doa. Mudah-mudahan dengan keberkahan doa ini kita bisa melaksanakan pembelajaran dengan lancar. Nah, sebelumnya Bapak akan mengabsen dulu siapa saja yang hadir dan tidak hadir. Yang pertama, Amel. Hadir tidak? Hadir. Cindy? Kemudian Resti? Hadir. Ripan? Hadir. Juli Andika? Hadir. Sipa? Hadir. Sandra? Hadir. Nadia? Hadir. Sri Dewi? Hadir. Nah, alhamdulillah dalam kesempatan kali ini hampir seluruh peserta didik dapat mengikuti proses pembelajaran hadir. Nah, selanjutnya sebelum Bapak masuk kepada materi yang inti, apakah ada yang masih ingat materi yang dipelajari kita minggu yang lalu? Materi apa? Makanan halal. Nah, materi makanan halal. Pada pertemuan sebelumnya kita mempelajari tentang materi makanan halal. Yang namanya manusia pasti tidak lepas dari yang namanya makan. Nah, selain ada makanan halal, tentunya akan ada lawannya atau akan ada kebalikannya. Ada yang tahu? Kira-kira apa lawan dari makanan halal? Makanan haram. Nah, itulah makanan haram atau materi yang akan kita pelajari hari ini. Jadi setelahnya kita mempelajari makanan halal pada minggu sebelumnya, nah hari ini kita akan mempelajari materi makanan haram. Ada yang tahu makanan haram itu apa? Saya, Pak. Ya, silakan Sri. Makanan haram yaitu makanan yang dilarang dikonsumsi. Nah, betul. Kata yang dijawab oleh teman kita barusan bahwa makanan haram itu makanan yang dilarang untuk dikonsumsi.
konsumsi. Siapa lagi yang bisa? Silakan apa? Makanan haram yaitu makanan yang dilarang oleh agama. Iya, betul sekali. Barusan sudah 2 teman kita yang berani mencoba menjawab dari apa yang barusan Bapak tanyakan, yaitu tentang makanan haram. Ya, silakan perhatikan ke depan. Nah, jadi itulah materi yang akan kita pelajari hari ini. Barusan sedikit sudah dijawab oleh teman kita bahwa makanan haram itu adalah makanan yang dilarang dikonsumsi. Kemudian kata Sri, makanan yang dilarang oleh agama. Nah, kedua jawaban teman kita betul bahwa makanan haram itu memang tidak boleh dikonsumsi. Tidak ada alasan yang membolehkan terhadap makanan haram untuk dikonsumsi. Nah, lihat ke depan. Sebelum kita bahas lebih lanjut, inilah materi yang akan kita bahas hari ini tentang makanan haram. Di sini kita akan mengenal atau mempelajari sampai menganalisis. Yang pertama dari yang barusan sedikit dibahas tentang arti makanan haram, kemudian hukum makanan haram, yang selanjutnya macam-macam makanan haram, kemudian menjauhi makanan haram, dan terakhir akibat dari mengkonsumsi makanan haram. Nah, kemudian Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini. Nah, tujuan pembelajarannya di sini ada 6. Yang pertama, peserta didik dapat menerima ketentuan makanan haram dengan percaya diri baik dan benar. Yang kedua, melalui pemberian contoh, peserta didik dapat membiasakan menjauhi makanan haram dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Yang ketiga, setelah mengikuti proses pembelajaran melalui pengamatan, peserta didik dapat menganalisis ketentuan makanan haram dengan baik dan benar. Yang keempat, melalui tanya jawab, peserta didik dapat menemukan macam-macam makanan haram. Yang kelima, melalui diskusi dan tanya jawab, peserta didik dapat menganalisis akibat makanan haram dengan tepat. Nah, yang terakhir, tujuan pembelajaran hari ini yaitu melalui demonstrasi, peserta didik dapat menyajikan klasifikasi makanan haram dengan benar. Nah, inilah tujuan pembelajaran yang ingin kita capai hari ini. Jadi diharapkan setelah proses pembelajaran hari ini selesai, nah, kalian bisa menguasai, bisa mendapatkan apa yang menjadi tujuan pembelajaran hari ini. Bisa dipahami? Bisa. Nah, kita lanjutkan. Nah, di sini Bapak akan menampilkan sebuah gambar. Silakan kalian amati. Di sini ada 4 gambar. Kira-kira gambar yang Bapak tampilkan apakah bisa dikonsumsi? Tidak. Ada yang bisa memberikan alasan kenapa makanan yang ditampilkan tidak bisa dikonsumsi? Nah, karena haram. Apa alasannya haram? Di sini apa saja yang ditampilkan? Ada? Ada daging babi. Daging babi boleh tidak dikonsumsi? Tidak boleh. Karena termasuk makanan atau hewan yang diharamkan. Nah, selanjutnya, nah di sini arti makanan haram. Nah, tadi teman kita sudah berani mengemukakan pendapatnya, sudah bisa menjawab bahwa
kata haram ini berasal dari kata bahasa Arab yang artinya sesuatu yang dilarang. Tadi kan Sri menjawab makanan yang dilarang dikonsumsi. Resti menjawab makanan yang dilarang oleh agama. Betul, dua-duanya menunjukkan tentang larangan makanan yang dilarang untuk dikonsumsi. Nah, selanjutnya dapat disimpulkan bahwa makanan haram adalah makanan atau sesuatu benda yang haram dikonsumsi oleh manusia, terutama umat Islam. Dan apabila tetap memaksa mengkonsumsi akan berdosa. Sedangkan ketika kita mengkonsumsi makanan yang haram dan mendapatkan dosa, apa yang akan kita dapat? Nah, kita akan mendapatkan ancaman dari Allah. Ancaman apa? Yaitu dengan siksa neraka. Nah, alhamdulillah ini dari mudah-mudahan kita dijauhkan dari siksa api neraka. Nah, selanjutnya. Nah, di sini Bapak menampilkan dalil makanan haram. Jadi tidak semata-mata Allah mengharamkan sesuatu makanan tanpa adanya dasar. Nah, salah satunya Allah mengharamkan beberapa jenis makanan dicantumkan di dalam Al-Quran. Dalam Quran surat apa? Ada yang tahu? Dalam Quran surat Al-Maidah ayat 3. Silakan kalian perhatikan. Di sana ada beberapa jenis makanan yang diharamkan. Ada yang bisa menemukan makanan apa saja? Silakan siap. Apa saja? Yang pertama ada bangkai. Selanjutnya ada darah. Apalagi? Daging babi. Apalagi? Nah, sembelih selain Allah. Apalagi? Yang mati tercekik. Apalagi? Apalagi? Kemudian? Dan? Bukan buas? Kecuali yang sempat kamu menyembelihnya. Nah, di sini Allah menyebutkan beberapa jenis makanan yang tidak boleh dimakan. Salah satunya ada yang disebut dengan bangkai. Selanjutnya ada darah. Baik itu darah yang dihasilkan dari hewan yang kita sembelih. Ketika kita menyembelih hewan pasti akan mengeluarkan darah. Meskipun hewan yang disembelihnya adalah hewan yang halal, kalau darahnya tetap haram. Meskipun hewan yang disembelihnya hewan yang halal. Contoh. Nah, barusan kata Jili Andika. Misalkan kita menyembelih apa? Sapi. Sapi hewan yang halal atau haram? Halal. Tetapi ketika kita akan mengkonsumsi darah hasil sembelihannya, halal atau haram? Haram. Meskipun dihasilkan dari hewan yang halal, darahnya tetap haram, tidak boleh. Nah, selanjutnya selain darah apa lagi? Ada daging babi. Nah, ini sudah jelas. Allah menyebutkan daging babi di dalam Quran surat Al-Maidah ayat 3. Daging babi itu merupakan hewan yang halal. Tidak boleh dikonsumsi ya. Apapun alasannya. Apalagi darahnya, hewannya juga sudah haram. Nah, selanjutnya, sekarang
kita akan masuk membahas tentang macam-macam makanan haram. Ada yang tahu apa saja atau apa yang termasuk macam-macam makanan haram? Nah, itu salah satunya apa lagi? Silahkan kalian telaah atau analisis yang ada di depan. Nah, daging halal haram? Apa lagi? Wah ya, apa lagi makanan selain dari hewan? Nah, kalau itu kan makanan yang bahan dasar atau awalnya berasal dari hewan. Kan makanan haram itu di sini kita akan mempelajari ada yang disebut haram aini, ada haram sababi. Secara garis besarnya makanan haram itu dibagi menjadi dua. Ada haram aini, ada haram sababi. Ada yang bisa membacakan apa itu haram aini? Silakan Sri Dewi. Berupa hewani, yaitu haramnya suatu makanan yang berasal dari hewan seperti daging babi, anjing, ulat, buaya, darah hewan, nanah dan lain-lain. Berupa nabati atau tumbuhan, yaitu haramnya suatu makanan yang berasal dari tumbuhan seperti kecubung, ganja, serta daun beracun. Dengan yang berasal dari kulit bumi, apabila dimakan orang tersebut akan mati atau membahayakan dirinya, seperti timah, aspal, logam, dan lainnya. Ya, nah barusan yang dibacakan oleh teman kita adalah yang termasuk ke dalam haram aini. Jadi yang dimaksud haram aini itu pada dasarnya memang makanan tersebut sudah diharamkan oleh Allah. Seperti tadi dalam Quran surat Al-Maidah, Allah menyebutkan beberapa jenis makanan yang diharamkan. Itu termasuk ke dalam haram aini. Jadi pada dasarnya sudah diharamkan oleh Allah. Maka tidak bisa lagi ada tawar-menawar, tidak bisa lagi ada negosiasi. Ketika Allah sudah mengharamkan makanan, maka tidak bisa lagi dirubah, tetap haram. Yang disebut dengan haram aini, yaitu pada dasarnya adalah haram. Yang kedua, macam-macam makanan haram itu ada haram sababi. Kalau makanan haram sababi itu ada penyebabnya. Awalnya makanan itu adalah halal, tetapi karena ada sebab yang menyebabkan makanan tersebut menjadi haram. Ada yang bisa memberikan contoh? Misalkan makanan yang halal, tetapi nanti pada akhirnya berubah menjadi makanan haram. Contohnya apa? Ada yang bisa memberikan contoh? Saya Pak. Ya, silakan. Makanan haram sababi, contohnya makanan yang dihasilkan dari hasil mencuri. Iya. Barusan teman kita sudah memberikan contoh yang disebut dengan haram sababi. Barusan kata Sandra, salah satu contoh haram sababi adalah makanan yang dihasilkan dari hasil mencuri. Misalnya, yang dicurinya adalah sebuah misalkan permen. Permen tersebut halal atau haram? Halal pada dasarnya. Tetapi karena seseorang mendapatkan permen tersebut dari hasil mencuri, maka permen tersebut menjadi haram. Haram karena sebabnya. Bukan pada dasarnya tetap makanannya halal, tapi karena cara mendapatkannya dengan cara yang tidak dibenarkan, maka menyebabkan makanan yang diperoleh menjadi haram. Contoh yang lainnya misalkan kita jajan,
Kita jajan ke warung, kita membelinya 3, misalkan 3 makanan, tapi yang kita ambil 4. Yang 3 kita bayar, yang 4 kita tidak bayar. Kira-kira yang satunya ini halal atau haram? Haram. Karena cara mendapatkannya dengan jalan yang salah, yang tidak dibenarkan oleh Allah, yang dilarang oleh agama, yang dilarang oleh Allah. Mencuri diperbolehkan tidak? Tidak. Mencuri itu dilarang dalam agama. Maka sesuatu yang dihasilkan dari mencuri itu sesuatu yang tidak baik. Kemudian terhadap makanan bisa menyebabkan makanan halal itu menjadi haram, yang termasuk ke dalam haram sababi. Nah, kembali ke atas. Di sini ada haram aini. Haram aini ini dibagi menjadi 3 bagian. Kan yang namanya makanan, yang pertama makanan itu kan ada yang bersumber dari hewan yang disebut hewani, ada makanan yang bahan dasarnya atau sumbernya dari tumbuhan, masuk ke dalam golongan nabati. Ada yang ketiga terakhir yang berasal dari perut bumi, yang bisa membahayakan nyawa manusia apabila ada yang memakannya. Nah, inilah 3 bagian dari makanan yang masuk ke dalam golongan haram aini. Kan makanan yang pertama yang termasuk ke dalam hewani, tadi sudah dijelaskan, ada hewan-hewan yang diharamkan. Tidak semuanya hewan boleh dimakan. Kita kalau misalkan sehari-hari biasa makan daging ayam, halal atau haram? Halal kalau daging ayam. Tetapi tidak semua hewan boleh kita makan. Salah satunya contoh tadi ada daging babi yang diharamkan, yang berasal dari hewan. Kemudian yang kedua, ada yang berupa nabati. Nabati itu apa? Tumbuhan. Nabati itu adalah tumbuhan. Apakah semua tumbuhan boleh dimakan? Tidak. Ada beberapa jenis tumbuhan yang dilarang untuk dimakan. Kita suka makan sayuran? Suka kan? Sebagian besar orang suka makan sayuran yang berasal dari tumbuhan. Tetapi tidak semua tumbuhan bisa dimakan. Karena ada tumbuhan yang bisa menyebabkan mabuk. Salah satunya adalah ganja. Ganja tumbuhan atau hewan? Tumbuhan. Tetapi tidak boleh dimakan karena bisa menyebabkan mabuk. Orang yang memakannya maka diharamkan. Setelah barusan kita membahas dari mulai arti, kemudian macam-macam dan dalil makanan haram, sekarang kita masuk di akibat mengkonsumsi makanan haram. Nah, setelah kita mengetahui apa itu makanan haram, sekarang saatnya kita mengenal apa itu akibatnya. Karena apabila kita melakukan apa yang dilarang oleh Allah, maka akan menimbulkan sebuah akibat. Dan tentunya bukan akibat yang baik, tetapi akibat yang buruk. Bukan hanya di dunia akibat tersebut kita akan mendapatkannya, bahkan nanti akan dipertanggungjawabkan juga nanti di akhirat. Nah, di sini ada 5 akibat mengkonsumsi makanan haram. Yang pertama, makanan haram itu akan merusak kesehatan. Apalagi sekarang kita sedang berada di masa pandemi virus COVID-19.
Kita kan menginginkan tubuh kita sehat. Maka salah satunya adalah menjauhi makanan yang haram. Karena makanan yang haram yang pertama akibatnya adalah merusak kesehatan. Sedangkan kebanyakan kita pada dasarnya manusia itu yang diinginkan adalah sehat. Nah, salah satunya apabila kita ingin sehat harus menjauhi makanan haram. Yang kedua, akibat apabila kita mengkonsumsi makanan haram adalah doa tidak dikabulkan. Ada yang tahu kapan atau selama berapa hari doa tidak akan dikabulkan apabila kita mengkonsumsi makanan haram? 1 bulan, siapa lagi? Berapa hari lagi? Coba. Nah, kita akan ditolak doa kita oleh Allah, tidak akan dikabulkan selama 40 hari. Ketika ada makanan yang haram masuk ke dalam perut kita, ibadah kita tidak akan diterima, doa kita tidak akan dikabulkan. Nah, itu adalah akibat dari mengkonsumsi makanan haram. Yang ketiga, merusak amal-amal soleh. Amal soleh yang sudah kita perbuat akan gugur, rusak, karena kita mengkonsumsi makanan haram. Karena kan tadi selain berdosa juga kan, dosa merupakan salah satu faktor rusaknya amal soleh. Yang keempat, akibat dari mengkonsumsi makanan haram adalah hina dan rendah. Hina dan rendah di hadapan siapa? Terutama di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, menyebabkan keturunannya rusak. Ini yang paling bahaya. Turunan kita nanti kita punya anak, punya cucu. Kalau misalkan kita terbiasa mengkonsumsi makanan yang haram, yang mendapatkan akibatnya bukan hanya kita saja, tetapi keturunan kita juga sama akan mendapatkan dampak yang buruk dari mengkonsumsi makanan haram. Nah, setelahnya barusan kita mempelajari dari awal, dari mulai pengertian, kemudian dalil tentang makanan haram, kemudian macam-macam makanan haram serta akibat dari makanan haram. Nah, saatnya kita mengerjakan tugas. Di sini Bapak sudah menyiapkan LKPD. Di sini lembar kerja peserta didik. Nah, cara mengerjakannya, Bapak akan membagi kalian ke dalam beberapa kelompok. Nah, kalian kerjakan dengan kelompoknya masing-masing. Nanti di akhir, setelah kalian selesai mengerjakan, ada perwakilan dari tiap-tiap kelompok untuk membacakan atau untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya masing-masing di depan teman-teman kita. Bisa dipahami? Nah, kalau gitu kita lanjut mengerjakan. Silahkan kalian bisa duduk secara berkelompok sesuai dengan kelompoknya masing-masing.
kerja kelompok sudah selesai. Sekarang saatnya kalian mempresentasikan hasil kerja kalian di depan teman-teman semuanya. Jadi yang pertama kita awali dulu dengan kelompok 1. Silakan perwakilan dari kelompok 1 untuk maju ke depan dan menyampaikan hasil kerja kelompoknya. Beri semangat dulu untuk perwakilan dari kelompok 1. Silakan perkenalkan diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil kerja kelompok kami. Iya, silakan. Nomor 1. Apa yang kamu ketahui tentang gambar tersebut? Berdasarkan gambar tersebut adalah gambar makanan haram yang tergolong dalam surat Al-Maidah ayat 3. 2. Termasuk jenis makanan halal atau haramkah yang ada pada gambar tersebut? Makanan tersebut termasuk makanan haram aini dan sudah ditetapkan sebagai makanan haram dalam ayat Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas dari perwakilan kelompok 1 yang sudah menyampaikan hasil kerja kelompoknya. Alhamdulillah bisa dikerjakan dengan cepat dan bagus hasilnya. Nah, selanjutnya tinggal satu kelompok lagi, yaitu kelompok 2. Silahkan perwakilan dari kelompok 2 untuk maju ke depan dan menyampaikan hasil kerja kelompoknya. Beri semangat dulu untuk penyampaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil kerja kelompok kami. Pertama, mengonsumsi makanan haram dapat merusak jiwa dan membahayakan tubuh pemakainya. Yang kedua, makanan yang masih diragukan kehalalannya atau disebut dengan syubhat sebaiknya tidak dikonsumsi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dari setiap kelompok sudah menyampaikan hasil kerja kelompoknya. Nah, yang barusan kalian kerjakan itu merupakan tugas kelompok. Nah, selanjutnya ada satu lagi penilaian akhir untuk menilai proses pembelajaran yang barusan kita laksanakan. Yang sekarang yang akan kita laksanakan adalah tugas pribadi yang dikerjakan masing-masing individu, tidak dengan berkelompok. Berbeda dengan barusan yang kita kerjakan, yaitu barusan LKPD dikerjakan secara berkelompok. Nah, selanjutnya ada penilaian akhir atau evaluasi pembelajaran. Ini kita laksanakan atau kita kerjakan masing-masing tanpa ada kerja kelompok, tanpa ada kerjasama. Bisa dipahami? Bisa. Nah, di sini Bapak akan menampilkan soal untuk kalian kerjakan. Nah, di sini ada 10 soal yang harus kalian kerjakan. Perhatikan juga kalian tidak boleh bekerja sama. Silakan kalian kerjakan sesuai dengan kemampuan kalian masing-masing. Ini merupakan soal dari awal sampai akhir yang barusan kita bahas. Bisa dipahami? Nah, silakan kalian mulai mengerjakan.
rangkaian pelajaran hari ini telah kita laksanakan. Dari mulai kita mengenal apa itu makanan haram, kemudian dalil makanan haram, kemudian macam-macam makanan haram, serta yang barusan terakhir adalah akibat dari makanan haram. Kemudian kalian juga sudah selesai melaksanakan tugas kelompok dengan baik. Bapak ucapkan terima kasih dan Bapak beri apresiasi bagi siswa yang berani mewakili kelompoknya ke depan. Bapak memberikan nilai plus, nilai tambah bagi kalian yang sudah mewakili kelompoknya untuk menyampaikan hasil kerjanya di depan kelas. Nah, terakhir barusan kita sudah mengerjakan evaluasi pembelajaran dan alhamdulillah dari semua siswa yang mengerjakan sudah mencapai nilai di atas KKM, sudah mencapai nilai yang maksimal. Alhamdulillah, Bapak ucapkan terima kasih. Nah, untuk pertemuan yang akan datang, bisa kalian untuk mempersiapkan di rumah, kalian bisa membaca apa yang kalian punya di rumah, atau kalian mencari-cari materi yang akan kita pelajari minggu yang akan datang. Pada kesempatan yang akan datang, pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari minuman halal, materi minuman halal. Kalian bisa mempersiapkan dari sekarang, bisa kalian persiapkan dari rumah, menambah wawasan kalian sebelum mempelajari di sekolah. Nah, jadi untuk pelajaran hari ini dicukupkan sekian. Sampai jumpa di pertemuan yang akan datang. Bapak ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan kita bisa bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Nah, Bapak ucapkan terima kasih. Bapak tutup dengan kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.